Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sahabat di YouTube, izinkan saya untuk menyampaikan refleksi selama pelaksanaan PPL aksi kedua ini. Perkenalkan dulu, saya adalah Muhammad Nizar Hidayatullah, guru kelas 5 di SDN Sidotopo Wetan 1 255 Surabaya. Aksi 2 ini saya mengambil mata pelajaran matematika, materi perbandingan. Aksi ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Berikut merupakan refleksinya. Hasil refleksi yang pertama adalah kelebihan dalam pembelajaran. Kelebihannya adalah sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, siswa atau peserta didik sangat antusias dalam pembelajaran karena model pembelajaran PPL ini sangat cocok untuk diterapkan serta untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan video pembelajaran matematika, materi perbandingan ternyata dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketiga, peserta didik sangat antusias dalam berdiskusi bersama, menyampaikan pendapat untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, melatih keberanian peserta didik ketika berpresentasi, juga untuk memperkaya kosakata dalam berbicara formal. Yang kelima, media kuisis yang saya bawakan itu mampu mengangkat motivasi anak untuk mengerjakan soal-soal evaluasi, sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik yang pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar mereka karena mereka termotivasi, jadi mereka mampu meningkatkan hasil belajarnya. Kekurangan dalam pembelajaran yang saya alami adalah yang pertama, tidak semua peserta didik itu aktif, tapi hanya segelintir yang pasif. Ya, mereka yang memang mempunyai karakter pendiam itu memang sangat susah untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua adalah tidak semua peserta didik memiliki gawai atau HP untuk mengerjakan soal evaluasi dari saya. Rencana tindak lanjut untuk kelebihan pembelajaran yang saya alami. Yang pertama, saya ingin mengimbaskan model pembelajaran PPL ini. Karena apa? Karena dirasa cukup berhasil untuk meningkatkan antusias dan motivasi belajar peserta didik. Dan yang kedua juga saya ingin mengimbaskan kepada teman-teman satu sekolah ini agar menggunakan aplikasi Quizzes. Karena apa? Karena Quizzes ini selain tampilannya yang sangat menarik, sehingga membuat peserta didik itu semakin termotivasi untuk mengerjakan soal-soal evaluasi, dan itu berdampak kepada hasil belajar mereka yang meningkat karena mereka senang, maka mereka serius untuk mengerjakan. Karena apa? Karena berlomba-lomba di sana ketika kuisis sedang mengerjakan sesuatu itu tampil di layar, di mana saya juga menampilkan pada layar proyektor di dalam kelas, sehingga mereka peserta didik melihat teman-temannya secara langsung, secara live. Ada teman saya yang bisa berhasil menjawab soal dengan benar, jadi mereka termotivasi di sana untuk bisa berlomba-lomba mengerjakan soal. Mungkin seperti itu kelebihan dari kuisis menurut saya. Tindak lanjut kekurangan, ya kekurangan dalam pembelajaran yang ingin saya perbaiki yaitu lebih banyak melatih peserta didik dalam kemampuan berbicara. Jadi saya ingin melatih
lebih banyak lagi anak-anak didik saya agar mampu berbicara formal, memperbanyak kosakata baku untuk anak agar lebih lancar dalam berbicara formal. Jadi yang saya dapati ketika pembelajaran kemarin itu anak-anak emang berani, mereka berani untuk maju ke depan, berpresentasi, tapi bahasa yang mereka gunakan masih bahasa-bahasa yang kurang formal. Jadi ya itu tadi, saya akan lebih banyak lagi kosakata-kosakata agar bicara mereka lebih formal lagi. Jadi bisa membedakan antara berbicara formal dengan berbicara dengan teman sebaya setiap harinya. Yang ketiga, menyediakan gawe di sekolah untuk pembelajaran berbasis IT. Jadi saya akan bekerja sama atau menyampaikan ide ini kepada kepala sekolah agar nanti kepala sekolah menyiapkan gawai, entah itu HP atau tablet yang bisa digunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran nanti. Itu nanti akan saya sampaikan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah agar dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak peserta didik pada zaman sekarang ini. Karena kalau kita menuntut kepada wali murid itu ya juga kasihan karena harga HP kan mahal. Jadi insya Allah sekolah nanti yang akan menyediakan untuk anak-anak yang tidak mempunyai HP tadi. Kesesuaian model pembelajaran, ya saya rasa model pembelajaran PPL ini sangat sesuai dengan materi perbandingan yang saya praktekkan kemarin. Karena terbukti bisa meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Rekomendasi yang pertama, model pembelajaran PBL efektif dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik, melatih berpikir kritis, sikap kolaboratif, dan kreatif dalam berpikir dan berbicara. Yang kedua, penggunaan platform kuisis untuk evaluasi sangat tepat untuk meningkatkan motivasi belajar serta untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Catatan tambahan yaitu pembelajaran PPL 2 aksi kedua ini merupakan penyempurnaan dari PPL aksi 1 kemarin, teman-teman. Meskipun walaupun ya di sini ada bahasa penyempurnaan, tapi tetap ternulis atau saya sebagai guru yang mempraktekannya itu masih mendapatkan kekurangan sana sini. Oleh karena itu saya masih sangat butuh untuk saran, kritik, dan masukan agar bisa memperbaiki cara mengajar saya untuk kedepannya. Kemudian hasil pembelajaran matematika materi perbandingan dengan model pembelajaran PPL menunjukkan keberhasilan. Karena apa? Karena sebanyak 31 dari 35 peserta didik saya atau sekitar 80% mendapatkan nilai di atas KKM dengan rata-rata nilai mereka adalah 87,5. Ini lebih meningkat dari hasil sebelumnya, yaitu hanya sekitar 20 dari 35 peserta didik yang nilainya di atas KKM atau 57%. Dengan rata-rata nilai mereka adalah 65,5. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan menurut saya, dan ini menjawab istilahnya ya ini adalah jawaban bahwasannya PPL yang berbantukan media kuisis ini sangat mampu untuk meningkatkan motivasi serta hasil belajar peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.